Om Swastiastu, selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua selalu bersemangat dan dalam keadaan sehat walafiat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan materi. Jadi masih di limit tak hingga, tapi di limit tak hingga untuk bentuk trigonometri ya. Yang kayak gimana sih itu? Nah, kita simak penjelasan berikut ini. Di sini ada limit tak hingga. Jadi limit tak hingga itu sebenarnya ada dua bagian ya, yang sudah kalian pelajari pada pertemuan lalu, yaitu limit tak hingga dalam bentuk aljabar ya. Dan yang kita pelajari sekarang yaitu mengenai limit untuk X mendekati tak hingga dalam bentuk trigonometri ya. Dalam bentuk aljabar, Ibu rasa kalian sudah paham semuanya ya. Nah, sekarang kita ke limit untuk X mendekati tak hingga dalam bentuk trigonometri. Jadi kunci utama dalam limit tak hingga trigonometri itu adalah kita hanya mengubah bentuk trigonometri ini ke dalam bentuk limit trigonometri yang dasar banget ya. Jadi kalian buka kembali limit trigonometri pada pertemuan lalu ya. Di sana ada bentuk limit X mendekati 0 untuk sin X per X itu sama dengan 1, dan limit X mendekati 0 untuk tan X per X sama dengan 1. Jadi kuncinya di sini adalah kalian mengubah bentuk trigonometri yang begitu rumit, kelihatannya rumit, tapi sebenarnya bisa dirubah ke dalam bentuk dasar seperti ini ya. Ini dan masih banyak lagi. Bisa kalian buka kembali video pembelajaran pada pertemuan lalu yang mengenai ini ya. Nah, yang kedua bisa kalian pikirkan juga bagaimana sih mengubah X mendekati tak hingga biar bisa berubah menjadi X mendekati 0. Nah, itu dua kunci itu yang harus kalian pegang ya. Yang pertama, mengubah bentuk trigonometri ke dalam bentuk trigonometri dasar seperti ini. Yang kedua, kalian mengubah X mendekati tak hingga ke dalam X mendekati 0 ya. Kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Tentukan nilai limit fungsi trigonometri berikut. Nah, ini limit X mendekati tak hingga cos 1 per 1 plus X kuadrat. Jadi dalam menyelesaikan suatu limit, jadi seperti biasa, langkah pertama kalian harus melakukan substitusi dulu ya. Coba kita substitusi langsung. Jadi kita ganti X-nya ini dengan tak hingga. Jadi kita ganti X-nya dengan tak hingga menjadi cos 1 per 1 plus tak hingga kuadrat. Jadi tak hingga kuadrat ya, tak hingga hasilnya ya. Jadi 1 plus tak hingga, jadi kan tak hingga ya. Jadi 1 ditambah bilangan yang sangat besar, berarti kan sangat besar juga ya. Jadi cos 1 per tak hingga. Jadi 1 per tak hingga, kalian buka kembali pembelajaran pertemuan lalu, ada ketentuan 1 dibagi tak hingga itu pasti hasilnya 0 ya. Jadi hasilnya cos 0. Cos 0 itu adalah 1. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah 1 ya. Kita langsung saja ke contoh soal yang kedua. Nah, ini lebih agak rumit sedikit ya. Jadi kelihatannya agak rumit, coba kita selesaikan sekarang. Tentukan nilai limit fungsi trigonometri berikut. Limit X mendekati tak hingga 3 dikali tan 3 per X per 3 per X. Jadi sama seperti contoh soal yang pertama, coba kita substitusi dulu apa hasilnya. Dan ternyata dia menghasilkan bentuk tak tentu. Apabila dia menghasilkan bentuk tak tentu, kalian ingat lagi konsep yang pertama Ibu sampaikan tadi ya. Mengubah bentuk limit ini ke dalam bentuk limit dasar ya, limit trigonometri dasar. Yang kedua, kita mengubah X mendekati tak hingga ini menjadi X mendekati 0. Kita langsung saja. Apabila tidak bisa diselesaikan dengan substitusi, selesaikan dengan cara mengubah bentuk fungsi trigonometri ya. Next. Nah, ini dengan mengubah bentuk fungsi trigonometri. Jadi kita misalkan
3 per X ini dengan U. Misalkan ini apakah harus dengan huruf U? Tidak. Boleh kalian misalkan dengan huruf lain A sampai Z, asal dia tidak sama dengan variabel yang ada pada soal ya. Usahakan dengan huruf lain. U boleh, A boleh, Y boleh, Z boleh, terserah ya. Terus kalau ini bisa Ibu jabarkan lagi, U dikali X sama dengan 3. Jadi kalau kita cari hasilnya, X sama dengan 3 per U ya. Kalau ini dibolak-balik ya. Sehingga untuk nilai X mendekati tak hingga, maka nilai 3 per X ini adalah mendekati 0. Kenapa? Karena X ini kita ganti dengan tak hingga kan. Kalau tak hingga kan jadinya 3 per tak hingga. 3 per tak hingga kan 0. Jadi kalau X yang mendekat tak hingga berarti 3 per X mendekati 0 ya. Sehingga U-nya juga mendekati 0 karena 3 per tak hingga tadi hasilnya 0 ya. Nah, kemudian kita ganti, kita rubah limit X mendekati tak hingga, 3 tan 3 per X per 3 per X. Ini jadinya 3 dikali limit X mendekati tak hingga di tan 3 per X per 3 per X ya. Ini kita jabarkan 3-nya jadi 3 dikali ya. Kemudian kita ganti X mendekati tak hingga tadi dengan U mendekati 0. Ya, di sini kita dapatkan tadi ya. Terus 3 per X tadi kita ganti dengan pemisalan yang tadi ya, dengan U. Jadi tan U, ini 3 per X dengan U. Jadinya tan U per U. Kita pakai teorema dasar limit yang tadi ya. Asal ada tan U, variabelnya sama, berarti 1 jadinya ya. Jadi 3 dikali 1 hasilnya 3. Jadi untuk hasil dari contoh soal nomor 2 adalah 3 ya. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, limit X mendekati tak hingga X dikali sin 1 per X ya. Jadi sama seperti tadi. Kita misalkan dulu 1 per X nya ini dengan huruf lain selain X. Jadi di sini kita misalkan dengan Y. Berarti X-nya mendekati tak hingga. Jadi di sini Ibu kalikan lagi, Y dikali X sama dengan 1. Jadi X-nya sama dengan 1 per Y. Ya. Nah, jadi X mendekati tak hingga, jadi kita ganti X ini dengan tak hingga. Di 1 per tak hingga itu kan 0 ya. Jadi Y sama dengan 0 ya. Jadi maka Y-nya mendekati 0 ya. Setelah itu akan berubah menjadi, nah di sini X-nya Ibu rubah menjadi 1 per Y. Ya, di sini Ibu dapatkan tadi. Jadi Y sama dengan 1 per X, berarti X-nya sama dengan 1 per Y. Jadi X-nya berubah menjadi 1 per Y. Terus X mendekati tak hingga menjadi Y mendekati 0, didapat dari ini. Ya. Setelah itu sin 1 per X, 1 per X-nya berubah menjadi Y yang ini ya, di sin Y. Sama dengan limit Y mendekati 0. Ini dikalikan 1 per Y dikali sin Y, jadinya sin Y per Y ya. Sin Y per Y jawabannya 1. Jadi hasil untuk contoh soal nomor 3 adalah 1 ya. Lanjut ke contoh soal yang keempat. Nah, tentukan nilai limit fungsi trigonometri berikut. Jadi seperti biasa kita misalkan ya. Di sini kita misalkan yaitu 1 per X. Karena 3 per X dengan 1 per X yang paling sederhana yaitu 1 per X ya. Jadi kita misalkan dengan huruf Y lagi. Berarti ini kalau Ibu kalikan Y dikali X sama dengan 1. Berarti kalau X-nya sama dengan 1 per Y ya. Di X mendekati tak hingga, maka Y-nya
mendekati 0 karena ketika dimasukkan 1 per tak hingga itu hasilnya 0 ya. Jadi Y mendekati 0. Sehingga dia akan berubah menjadi, nah di sini perlu kalian cermati dengan teliti. Jadi X mendekati tak hingga ini Ibu ganti dengan Y mendekati 0. Kemudian 3 per X ini kalau Ibu jabarkan ini artinya 3 dikali 1 per X ya. Makanya dia berubah menjadi sin 3Y. Jadi 3 per X ini didapat dari pemisalan yang ini ya, Y. Jadi 3Y. Terus tan 1 per X jadi tan Y. 1 per X tadi Y ya. Jadinya sin per tan. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya dengan rumus yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ini bisa sederhana menjadi 3Y per Y aja. Jadi didapatkan 3 hasilnya ya. Sehingga contoh soal nomor 4 ini jawabannya adalah 3 ya. Oke, cukup sekian dulu contoh soal yang Ibu berikan. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan langsung melalui kolom komentar di bawah ini, atau bisa kalian langsung tanyakan melalui Google Classroom atau WA ya. Jadi semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.